وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini melanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan bab nawaqidil wudu dari kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hadis yang pertama, yaitu hadis Anas ibn Malik yang berkenaan dengan permasalahan apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, malam hari ini pembahasan kita adalah berkenaan dengan istihadhah. Apakah istihadhah itu membatalkan wudu atau tidak? Kemudian fikihnya dari istihadhah ini, apakah nanti seluruh apapun yang keluar dari salah satu dua lubang, baik itu dia najis atau bukan najis, baik itu dalam keadaan normal ataukah tidak dalam keadaan normal, apakah nanti itu juga akan membatalkan wudu atau tidak. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menjelaskan permasalahan fikih yang berkenaan dengan hal ini, beliau membawakan hadis Fatimah bintu Abi Hubaish yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu taala anhu, hadis yang berkenaan dengan istihadhah beliau ini ada yang diriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anha, ada pula yang diriwayatkan melalui Asma binti Umaish. Nanti hadis yang diriwayatkan dari Asma binti Umaish akan dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada bab al-haid, bab yang membahas tentang haid. Kita baca terlebih dahulu hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang istihadhahnya Fatimah binti Abi Hubaish. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, aku adalah seorang wanita yang beristihadah, fala athhur, yang mana saya tidak suci. Afa ada'us shalah, apakah saya ini harus meninggalkan sholat terus menerus? Jadi istihadah itu adalah keluarnya darah dari lubang kemaluan wanita, tetapi bukan dalam keadaan normal. Normalnya seorang wanita keluar darah itu sebulan sekali dalam periode tertentu. Ini yang disebut dengan haid, yang mana pada umumnya wanita ketika mengalami haid atau menstruasi, keluar dari kemaluan mereka itu darah sekira 6 sampai 7 hari. Ini yang lumrah terjadi di kalangan para wanita, 6 sampai 7 hari. Nah, adapun istihadhah, darah haidnya itu keluar terus-menerus. Bukan darah haidnya, darahnya itu keluar terus-menerus. Hingga dalam hal ini terjadi bias, ketidakjelasan, apakah yang keluar ini memang darah haid atau bukan darah haid.
Karena dia keluar terus-menerus sepanjang bulan, nanti sudah lewat bulan berikutnya masih keluar terus, masih keluar terus, masih keluar terus. Nah, ini terjadi pada Fatimah bintu Abi Hubeish. Kalau keadaannya begini, dalam asumsi anggapan prasangkanya Fatimah bintu Abi Hubeish, saya ini nggak suci-suci gitu loh. Karena dalam perkiraan beliau ini haid terus. Dalam pandangan beliau haid dengan istihadah dianggap sama. Artinya tidak boleh sholat selama darah itu masih keluar, masih keluar, masih keluar. Nah, perkara yang demikian nanti kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ketika darah haidnya itu masih keluar terus, gitu kan? Apakah selamanya saya ini nggak bisa sholat? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qala la, enggak, tidak demikian. Innama dzalika irqun, yang demikian itu adalah irqun. Irqun ini ada banyak pengertiannya. Orang Arab juga mengungkapkan akar serabut pohon yang kecil-kecil itu dinamakan dengan irqun. Kemudian urat di tubuh kita yang kecil-kecil itu, kalau dalam bahasa biologinya disebut pembuluh darah kapiler, itu juga disebut dengan irqun. Nah, Nabi SAW menyampaikan irqun itu adalah penyakit yang berupa pendarahan di irqun, di serabut pembuluh darah yang terkecil itu. Terjadi pendarahan di situ, irqun. Maka ini adalah suatu keadaan yang tidak normal pada seorang wanita, yang mana darahnya itu seharusnya tidak keluar dia. Artinya di sini ada perlukaan di saluran organ reproduksi wanita tersebut. Nah, Rasulullah menjelaskan yang demikian ini irqun, salah satu jenis penyakit. Kalau bukan dikatakan penyakit, kalau pengertian penyakit itu kan ada faktor patogen dari luar datang. Biasanya asumsi masyarakat seperti itu, ada bakteri atau virus masuk. Tetapi yang demikian ini adalah suatu keadaan pada diri wanita, terjadi pendarahan di mana? Di saluran organ reproduksinya hingga kemudian mengeluarkan darah. Walaysa bihaidin, yang demikian ini bukan haid. Kata Nabi bukan haid. Kenapa? Karena darah haid itu keluar secara normal. Dalam pengertian medisnya, darah haid itu adalah darah yang keluar akibat peluruhan dinding rahim. Karena memang secara normalnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan rahim wanita itu di setiap bulannya itu mengeluarkan setidaknya 1 sel telur. Itu secara normal. Ketika 1 sel telur itu dikeluarkan oleh ovarium atau indung telur, mereka menempel di dinding rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dinding rahim itu dengan mekanisme hormonal yang ada pada diri wanita menebal dinding rahim tersebut. Menebal, saya kurang tahu juga menebalnya ini apakah dalam rangka memberikan nutrisi bagi sel telur tersebut atau bagaimana, atau dia persiapan kalau suatu ketika nanti sel telur tersebut dibuahi oleh sel sperma dari laki-laki. Nah, wanita yang kemudian sel telurnya itu sudah menempel di dinding rahim, kemudian tidak ada sel sperma yang masuk ke dalam rahim tersebut, lama-kelamaan sel telurnya itu kan membusuk. Ketika sudah membusuk, mati, jatuh luruh bersama dengan dinding rahimnya yang menebal itu. Jadi prosesnya ini adalah proses normal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan memang pada diri wanita. Nah, ini berlangsung di setiap bulan dalam beberapa proses peluruhan dinding rahim tersebut yang dinamakan haid ini terjadi dalam periode tertentu di setiap bulan. Ada wanita yang 4 hari itu sudah selesai haidnya, ada yang membutuhkan waktu 5 sampai 6 hari atau 6 sampai 7 hari. Masing-masing wanita ada masa atau siklus haidnya yang berbeda-beda. Tetapi rata-rata
paling tidak masa haid mereka itu 6 sampai 7 hari. Nanti akan kita lihat di hadis di hadis Hamnah bintu Jahsy. Nanti kalau sudah sampai pada pembahasan bab haid, di hadis Hamnah bintu Jahsy dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ Anda itu haid sekira 6 atau sampai 7 hari. Fatahidina fi sittin au sab'ina fi sittin au sab'ati ayyam, fi sittatin au sab'ati ayyam. Hendaknya engkau itu nanti melalui masa haidnya itu 6 atau 7 hari diambil gitu. Nah, ini yang berkenaan dengan haid. Nah, istihadah tadi keluar darahnya bukan akibat peluruhan dinding rahim. Ada proses pendarahan atau perlukaan yang ada di saluran tersebut, yang mana kepastian penyebabnya itu juga tidak bisa diketahui pasti. Nanti ini mungkin diperiksakan ke dokter yang memiliki kompetensi di bidang itu. Nah, adapun yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ini terjadi, hukumnya itu gimana? Gitu. Apakah nggak boleh sholat? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, faida akbalat haidatuki fada'i as-salata. Kalau hari-hari haidmu itu datang, di hari-hari haid itu saja kamu meninggalkan sholat. Nah, tentunya di sini Fatimah bintu Abi Hubaish adalah seorang wanita yang mengetahui masa haidnya. Artinya beliau ini sejak akil balik pertama kali haid sudah mengetahui masa haid normalnya. Biasanya dia haid berapa lama. Nah, kemudian karena 1 atau 2, 3 hal yang menyebabkan beliau itu istihadah, pada usia-usia selanjutnya beliau istihadah, keluar darah dari kemaluannya yang tidak normal. Artinya tidak sebagaimana normalnya wanita itu haid. Nah, di sini diketahui Fatimah bintu Abi Hubaish sudah mengenali masa haid beliau yang normal. Ketika beliau adalah wanita yang mengenal masa haid beliau secara normal, maka perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kamu meninggalkan sholat di masa haidmu saja. Nah, dalam hal ini kalau misalnya perempuan dia punya kebiasaan haid di awal bulannya, tanggal-tanggal muda, tanggal 1 sampai tanggal 6, itu rutin terjadi siklus haidnya demikian. Suatu saat nanti terjadi istihadah, kok nggak berhenti nih haid saya keluar, maka yang menjadi rujukan patokan untuk dia sholat atau tidak sholat, lihat kebiasaan haidnya. Oh, biasanya saya haid tanggal muda 1 sampai 6. Nah, kalau saat ini istihadah keluar terus sepanjang bulan tidak berhenti, maka tidak sholatnya itu hanya tanggal 1 sampai tanggal 6 saja. Lewat tanggal 6, apa kata Nabi? Wa idza adbarat, kalau sudah lewat hari-hari haidmu, kebiasaan haidmu yang tanggal 1 sampai tanggal 6 itu kan sudah lewat, masuk tanggal 7 sudah, fagsili ankid dam, bersihkan kemaluannya itu dari darah yang keluar, summa sholli, baru di situ kamu boleh sholat. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih.